Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan untuk mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK pada bab penerapan aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Kami dari Prodi Tadris Matematika kelas C, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kediri 2022. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Zulfa Mufidatul dengan NIM 2020465, Lucy Rizka dengan NIM 2020475, dan Kurota Ayun dengan NIM 2020478. Langsung saja pada materi yang akan dibahas. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multiplatform yang menggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. GeoGebra memiliki beberapa kelebihan, di antaranya: yang pertama, GeoGebra termasuk dalam kategori perangkat lunak geometri dinamis. GeoGebra juga menyediakan fasilitas lembar kerja atau spreadsheet dan dapat digunakan untuk menganalisis data. Yang kedua, mudah digunakan. Ketiga, GeoGebra merupakan perangkat lunak yang bebas digunakan dan digandakan dan open source. Yang keempat, tersedia untuk berbagai jenis komputer seperti PC, tablet, smartphone, dan berbagai sistem informasi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, GeoGebra telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 35 bahasa. Penggunaan GeoGebra sebagai alat bantu pembelajaran matematika semakin populer pada dekade terakhir. Berikut ini contoh penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Pertama, GeoGebra untuk demonstrasi, simulasi, dan visualisasi. GeoGebra dapat digunakan sebagai alat bantu pengajaran untuk mendemonstrasikan konsep matematika karena tersedianya representasi objek matematika dalam bentuk aljabar, geometri, dan lembar kerja. Kedua, GeoGebra sebagai alat bantu konstruksi. Sebagai contoh, untuk melukis bentuk-bentuk geometris menggunakan GeoGebra seperti segitiga siku-siku, persegi panjang, dan sebagainya. Yang ketiga, GeoGebra untuk eksplorasi dan penemuan matematika. GeoGebra dapat digunakan untuk menciptakan lembar kerja siswa yang dinamis sehingga siswa dapat melakukan eksplorasi dan memahami konsep, relasi, dan prinsip tertentu di matematika. Yang terakhir, GeoGebra sebagai perangkat lunak pembangun bahan ajar. GeoGebra dapat digunakan untuk membangun bahan ajar digital dalam bentuk halaman web. Sebagai contoh yaitu grafik fungsi garis lurus yang dibuka dengan browser Mozilla Firefox. Berikut kami tampilkan video untuk contoh penerapan GeoGebra pada statistika. Selanjutnya adalah penerapan aplikasi GeoGebra dalam bidang statistika. Untuk kali ini, kita akan mencari nilai mean, median, modus, dan sejenisnya dalam aplikasi GeoGebra. Sebelum kita masuk pada aplikasi, kita bisa menyiapkan data-data terlebih dahulu untuk kita input nantinya. Jika sudah, kita langsung masuk pada aplikasi GeoGebra.
Untuk aplikasinya, kalian biasa masuk pada aplikasi online pada Google maupun offline. Jika sudah, kita langsung masuk pada langkah-langkah menentukan nilai-nilai tersebut. Yang pertama, kita input terlebih dahulu data-data yang kita siapkan tadi ke dalam GeoGebra. Caranya, kita klik gambar segitiga bundar yang ada pada pojok kanan atas, kemudian kita klik titik 3 dan klik spreadsheet. Maka akan muncul tabel spreadsheet pada layar. Jika sudah, kita bisa langsung memasukkan data-data yang kita siapkan pada tabel-tabel spreadsheet tersebut. Jika data sudah masuk semua, kita blok semua datanya, kemudian klik kanan dan pilih create, lalu klik list. Maka data tersebut akan terinput dengan sendirinya. Jika data sudah terinput, kita bisa langsung menentukan nilai-nilai yang kita cari tersebut. Yang pertama, kita akan menentukan nilai mean. Caranya, kita klik input, kemudian ketik mean, buka kurung L1. Di sini pakai L1 karena data berada pada L1. Kemudian tutup kurung, enter, dan akan muncul nilai mean tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan nilai median, kita klik input, kemudian ketik median, buka kurung L1, tutup kurung, enter. Maka nilai median dari data yang kita input tadi akan muncul. Selanjutnya, untuk nilai mode atau modus, kita klik input, kemudian ketik mode, kurung L1, tutup kurung, enter. Nilai mode akan keluar. Selanjutnya, kita menentukan nilai maksimal. Untuk menentukan nilai maksimal, caranya masih sama. Kita klik input, kemudian ketik max, kurung L1, tutup kurung, enter. Kemudian untuk mencari nilai minimal, kita input, kemudian klik min, buka kurung L1, tutup kurung, enter. Selanjutnya, mencari nilai kuartil bawah, kita klik input, kemudian kita ketik Q1, kurung L1, tutup kurung, enter. Selanjutnya, untuk mencari nilai kuartil atas, input, ketik H3, kurung L1, tutup kurung, enter. Maka nilainya akan keluar dengan sendirinya. Gampang kan? Nah, selanjutnya kita akan mencari histogram dari data yang kita punya. Caranya, kita klik icon diagram batang yang terletak di atas kiri, kemudian kita klik kotak yang terdapat tanda panahnya. Kemudian selanjutnya klik icon diagram batang lagi, maka akan muncul tampilan diagram batang pada layar, seperti layar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di grup WhatsApp. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.